Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita kembali dalam seri Kingdom Worship. Saudara, tahun ini kita mau terus berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa dengan Kristus. Nah, karena itu kita perlu terus menghayati langkah yang pertama, yaitu berjalan bersama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Kristus? Lewat encounter, perjumpaan dengan Kristus setiap hari dengan mempraktekkan penyembahan, saudara. Nah, saudara, kita sudah belajar sebelumnya banyak aspek tentang penyembahan. Nah, hari ini kita mau lanjut mempelajari tentang bagaimana kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita, diri kita. Tuhan, kami persembahkan seluruh tubuh kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, kami persembahkan semua yang ada di dalam hidup kami, Tuhan. Khususnya pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, hati nurani kami, bahkan pikiran bawah sadar kami, Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Kuasai kami. Penuhi kami dengan roh-Mu, Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatan, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apa tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apa tetap percaya. Mujizatnya selalu
Pada hari ini, saudara, kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang penyembahan. Nah, penyembahan itu ada urutannya, saudara, sequence. Nah, karena itu mari kita akan lihat ya di dalam Mazmur 95, saudara. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 5 dulu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Nah, saudara, kalau kita baca dari ayat 1 mulai, ya ayat 1 bilang marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ya. Nah, ini jelas adalah kalau kita datang kepada Tuhan, harus kita datang dengan memuji Dia dengan sorak-sorai. Ya. Ayat 1 tidak menceritakan detailnya, saudara. Tapi kemudian ayat 2 menceritakan sekuensnya. Ya, nah sebelum kita bersorak-sorai bagi Tuhan, ayat 2 bilang biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Ya, jadi kalau kita mau bersorak-sorai, saudara, kita mesti apa? Mesti menghadap wajah-Nya dulu. Nah, wajah di sini hadirat, saudara. Jadi kita mesti masuk ke hadirat Tuhan lewat apa, saudara? Bersyukur. Karena syukur membuat kita sadar kita ada di hadapan wajah-Nya, ada di hadirat-Nya. Jadi saudara, ya kita tidak langsung memuji Tuhan, tapi kita bersyukur dulu. Ya, nah mari kita setiap kali menyembah, saudara, mulai dengan bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Paling tidak saudara kita bersyukur untuk keselamatan kita dulu. Ya, nanti kita lihat saudara. Ya, kenapa kita mesti bersyukur? Ya, ada alasan untuk kita bersyukur ya dan memuji Dia. Nah, setelah bersyukur saudara, lalu bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, setelah bersyukur sekarang bersorak-sorai ya saudara dengan nyanyian mazmur. Ya, nah ini jelas adalah saudara ya kita disuruh apa saudara? Memuji Dia. Bersorak-sorak memuji Dia saudara. Puji Tuhan. Nah ayat yang ketiga, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Nah waktu kita mau memuji Dia saudara, mesti ada alasan. Kenapa kita memuji Dia saudara? Ya, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Wow. Jadi waktu kita memuji Tuhan, ya, aku bersyukur, aku punya Allah yang besar Tuhan. Kau adalah Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Ya, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Ya, kita memuji Dia. Oh Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Raja yang besar, ya. Kemudian apa, saudara? Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, ya Tuhan. Ya, semua yang ada di bumi ini Tuhan, di bawah kekuasaan tangan Tuhan, ya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya, ya. Jadi kita mengakui dunia ini, saudara, punyanya Tuhan. Ya, dan sebagainya saudara. Nah ini adalah pujian. Ya, jadi bersyukur, memuji sampai kita bersorak-sorai bagi Dia. Ya saudara, nah ini langkah awal. Kemudian saudara, kalau kita udah ya sadarkan hadirat-Nya,
ya, kita tinggal di hadiratnya, maka kita mau lanjut membaca ayat yang ke-6, saudara. Ya, ayat 6 bilang begini, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, ya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, ya, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Saudara, waktu kita udah sadar akan hadiratnya, ada di hadapan wajahnya, ya, lewat kita bersyukur dan memuji Dia, bersorak-sorai. Jangan berhenti sampai di situ. Ada tujuannya, saudara. Ya, tujuan dari penyembahan adalah, saudara, ya, kita mencapai keintiman dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Dia, saudara. Ya, maka katanya masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya. Nah, ini saudara, kita mulai menyembah. Jadi habis bersorak kita menyembah, saudara. Ya, ini udah mulai kita masuk ke dalam keintiman. Ya, hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Hubungan antara Tuhan dengan hambanya, saudaraku. Hubungan antara Bapa dengan anaknya, saudara. Ya, kita mulai datang, saudara. Hubungan antara raja dengan umatnya. Kita mulai, saudaraku, tunduk menyembah Dia. Ya. Nah, inilah, saudaraku, worship, menyembah. Ya. Nah, kalau udah di sini, saudara, wow. Ya, kita ada di apa, saudaraku? Dalam hubungan yang dekat dengan Dia. Hubungan penyembahan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Jangan puas, ya. Kita hanya, saudaraku, ya, ada di hadiratnya, berjumpa dengan Dia, ya, dalam keintiman. Jangan puas, ya. Tapi satu langkah lagi, saudara, ya, dikatakan dalam bagian B dari ayat 7, pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, jadi saudara, tujuan penyembahan harus sampai kita mendengar suaranya, saudara. Ya, nah seringkali kita menyembah, kita nggak dengar suaranya, saudara. Ya, kita menyembah Dia, ya, waktu udah mulai intim, kita udah puas, kita bilang, udahlah, ya, saya sudah menyembah Tuhan hari ini. Tapi kita nggak pernah dengar suaranya, saudara. Apakah saudara rindu mendengarkan suaranya? Mari tiap hari, saudara, waktu kita ada di hadiratnya, kita mau dengar suaranya. Ya, pasti kalau orang udah dalam posisi intim dengan Dia, pasti dia dengar suaranya, saudara. Nah, suara Tuhan itu bisa lewat apa aja, saudara. Ya, bisa lewat hati nurani kita. Ya, karena Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, Dia bisa bicara waktu kita nyembah Dia, saudara. Ya, Dia berbicara lewat hati nurani kita. Nah, Dia juga berbicara, saudara, ya, lewat apa, saudara? Lewat situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Dia bisa berbicara, saudara. Ya, Dia bisa, saudaraku, ya, mengingatkan kita, memberi kita hikmat, saudara, ya, sehingga kita bisa dengar suaranya, saudara. Ya, kita juga bisa dengar suaranya lewat apa, saudara? Lewat firman. Waktu kita baca Alkitab, saudara, ya, kita mendengar suaranya.
Nah ini yang paling banyak saudara, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Nah Tuhan juga bisa berbicara lewat apa saudara? Ya, lewat orang lain menyampaikan pesan yang profetik. Makanya kalau kita di Komsel misalnya saudara, kalau kita udah nyembah Dia saudara, ya udah ada di dalam keintiman dengan Dia, ya Tuhan bisa pakai kita saudara, saling menyampaikan pesan yang profetik, ya yang apa saudaraku, yang akan saudara ya membangun orang lain, menasehati orang lain, ya kemudian saudara menghibur orang lain, sehingga orang lain saudaraku wow dikuatkan sekali, ya makanya saudaraku ya kita jangan berhenti puas hanya sampai bersyukur, memuji, kemudian saudaraku intim dengan Dia, tapi kita enggak mendengarkan suaranya. Nah kalau kita sudah dengar suaranya saudara, katanya kita enggak boleh keraskan hati. Artinya gini, kita mesti ambil keputusan mau jadi pelaku firman saudara. Ya bukan hanya mau dengar firman, mau melakukannya. Ya taat sama suara Tuhan, taat sama firman Tuhan, supaya hidup kita saudaraku ya boleh semakin berubah serupa dengan Kristus. Nah saudara, apakah saudara mau praktek ini? Saya dorong saudara praktekkan Mazmur 95. Nah kita simpulkan saudara, jadi penyembahan itu urutannya adalah pertama kita mengucap syukur kepada Dia. Ya, cari alasan kita bisa mengucap syukur kepada Dia. Setelah itu memuji Dia. Ya, memuji Dia sampai kita bersorak-sorai ya kepada Dia, saudara. Kemudian apa lagi, saudara? Ya, mulai kita ya masuk ke dalam keintiman, sujud menyembah kepada Dia, saudara. Ya, dan ingat waktu kita sujud menyembah, ya, di situ ada keintiman, saudara. Dan Tuhan berbicara kepada kita. Dia menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Dan kita mau menjadi pelaku firman, bukan pendengar aja. Kita mau taat sama Tuhan. Mari saudaraku, tiap hari praktekkan sequence, urutan dalam penyembahan ini. Dan saudara lihat, hidup saudara pasti berubah. Saudara, mari kita praktekkan kebenaran ini. Haleluya. Amin.